Jadi kita memilih bahan warna alami itu karena kita tidak mau merusak lingkungan yang udah rapi ya, udah bagus, karena di sini terjaga aja, di bawah suka rob, apalagi kalau kita mencemari istilahnya hulunya Kota Semarang. Bahwa selagi kita masih hidup, insya Allah rezeki ada, dan kalau kita berbuat, kita membuat, pasti akan ada orang yang peduli. Kalau kita bikin batik, kalaulah saya ya, dengan hati, dengan doa, dan optimis, insya Allah pasti akan ada jalan. Rekan-rekan TKM semua, indigo itu ada dua jenis, bisa hidup di tanah terbuka dan ada yang cocoknya hidup dalam teduhan. Nah, ini contoh pembibitannya. Ini yang mana nih Mas Ir? Ya, nah jadi ini yang kita tanam untuk yang ya bisa dikatakan di bawah pohon ya. Oh, ini yang untuk di bawah pohon. Ya. Daunnya lebar. Ya, daunnya besar-besar. Ini Strobilates. Nah, ini yang Tinctori. Oh, ini yang daun harus kecil. kena panas. Ini panasnya harus full. Yang daun kecil seperti ini. Daun lebar untuk daerah dingin, daerah tertutup, terpayungi. Ini yang terbuka. Ini yang daun kecil-kecil ini. Ini ternyata indigo. Saya kira pohon apa gitu ternyata. Nah, ini apa namanya, bibitnya dari mana, atau varietas, atau dari mana ininya? Ya, kebetulan kita kan punya komunitas ya. Nah, jadi dari teman-teman semua. Nah, jadi ini kita kembangkan di Gunung Pati ini untuk jenis yang dua jenis ini. Dua jenis Tinctori ini. sama yang Strobilates. Asli Indonesia? Iya. Kalau yang ini dari luarnya. Oh, yang lebar? Iya, yang lebar. di Jepang sana banyak sekali nih jenis Strobilates. Kalau dari Jepang yang model lebar itu. Ini dalam polybag ini masa pembibitan. Ya, ini masa pembibitan yang nanti kita mulai kita tanam di kebun ya. Nah, ini usia pembibitan mungkin sekitar 3 minggu ini Pak. 3 minggu dalam polybag. Dari sejak benih atau bibit atau biji. Kali ini kita stek. Oh, stek. Iya, kalau yang jenis Tinctori ini, nah ini baru dari biji dia Pak. Oh, ada bijinya. Seperti ini, betul. Ada bijinya, sebentar di ketiak daun. Iya. Nanti ada bijinya, bisa ditanam bijinya. Kalau yang daun lebar, stek. Iya. Jadi di sini 3 minggu. Ya, ini 3 minggu udah bisa kita tanam. Kalau yang ini mungkin agak lama ya, karena dia dari biji ya, mungkin sekitar 1 bulan baru bisa kita turun di tanah. Oh gitu. Iya. Oke, sekarang kita lihat kebunnya. Nah, ada nggak perbedaan ketika dipotong itu dahan yang tua atau dahan yang muda, dahan yang alum sudah hampir mengkuning begitu, atau yang masih hijau itu? Biasanya gini Pak, kalau kita panen indigo ini biasanya pagi Pak. Pagi sebelum matahari terbit atau? Sebelum matahari, betul. Habis subuh dong? Iya, jadi kita udah mulai panen sore sekalian Pak. Seperti ini? Iya. Matahari udah nggak ada. Betul. Nah, itu mulai kita panen. Jadi tidak seperti teh, tidak seperti daun-daun yang lain misalkan. Oh, dipotong bawah dulu. Ya, kita potong bawah. Nah, cuman biasanya kan kalau kita panen, biasanya ini dengan ketinggian untuk jenis ini, biasanya kita udah sekitar ketinggian 1 meter, Pak. Oh, gitu. Iya, jadi ini biarkan 1 meter dulu, kan ini ya, kurang lebih ya. Biasa kalau musim penghujan itu daunnya lebih subur, lebih tebel-tebel dia, Pak. Nah, ini untuk jenis yang Strobilates nih. Jadi dia daun besar. Oh, daunnya lebar-lebar gini ya? Iya. Tebel ini. Perawatannya cukup mudah. Kita cuma pakai pupuk kandang aja, Pak. Pupuk kandang aja? Iya. Di sini kan banyak ya. Aplikasinya pupuk kandang itu setelah ditanam atau sebelum ditanam? Biasanya setelah kita tanam, baru mulai pemupukan. Oh gitu. Berapa hari atau berapa bulan setelah ditanam? Biasanya kalau udah mulai penanaman, mulai kita pupuk aja sih Pak. Pupuk kandangnya apa? Kita pakai apa?
Iya, kita pakai apa? Ayam apa kambing? Kambing. Tentu setelah diolah dulu ya. Iya. Ya, setelah diolah dulu. Diaplikasikannya di sela-sela. Ya, di sela-sela ini aja, Pak. Oke. Ya, karena kan jarak tanamnya kan paling sekitar ya 1 meteran lah. 1 meteran. Nah, dalam apa namanya masa pemupukan itu atau nanti sampai panen ya. Panen pertama itu 1 kali pupuk doang. Ya, 1 kali pupuk lagi, Pak. Nah, terus gitu umpama nanti kita ini terus menerus perawatannya cukup. Oh, perawatan ya. Oke. Ya. Tidak perlu disiram tiap hari ya. Kalau penyiraman sih nggak perlu setiap hari, Pak. Cuman pada saat dia butuh penyiraman aja. Oh, sudah kelihatan layu gitu ya. Benar-benar panas, nggak ada hujan. Oke, saya kira itu. Kita akan lihat bagaimana pengolahan daun indigo vera ini menjadi pasta. Seno, ini tadi daun yang kita lihat di kebun ya. Betul. Bisa segede ini ya. Iya. Nah, ini yang kecil-kecil ini. Nanti apa namanya? Dua jenis yang berbeda. Jenis, betul. Nah, terus ini pastanya ini hasil pastanya, ini hasilnya. Pak. Gimana cara bikin dari daun menjadi pasta ini gimana ceritanya? Sebenarnya sih buatnya itu simpel banget, Pak Widing. Jadi kita nggak perlu alat yang jadi cukup ya mungkin kalau untuk skala kecil ya. Kita cukup ya sediakan apa sih ember aja sih atau bak gitu. Nah, jadi prosesnya itu dari 10 kilo daun itu kita bisa menghasilkan 1 kilo pasta indigo ini. 10 kilo daun ini? Ya, menghasilkan pasta. 10 kilo daun tadi kalau tadi kita cerita panennya kan sebatang-batangnya. Ya. Nah, yang jadikan pasta apakah sebatang-batangnya? Iya, sebatang-batangnya. Sebatang-batangnya? Iya, betul. Oke, terus? Caranya gimana, dilumat atau di apa? Jadi prosesnya gini, jadi kita panen dulu nih, Pak. Ya, kalau dia udah panen ya 10 kilo, itu kita rendam air aja. Seperti ini direndam air? Ya, itu kita rendam air di bak ya. Nah, di bak direndam, nanti kita inapkan mungkin sekitar 1 malam. 1 malam? Ya, seumpamanya sore gini kita panen, kita rendam. Paginya mulai kita proses setelah fermentasi ya. Nah, mulai kita pembuatan pastanya. Nanti kita campur dengan kapur. Nah, kapur gamping itu, nah itu nanti ada apa? Ada ukurannya biar kita mendapatkan pasta kualitas yang baik. Memang kalau kita udah mulai skala industri kita harus punya bak yang besar sih. Oke. Gitu. Bentar, saya review. Ini direndam air semalam. Kemudian dalam posisi ini masih di dalam air. Ya. Ini kita angkat. Ini diangkat. Ya, kita angkat. Tinggal airnya kan? Tinggal airnya. Air rendamannya, dimasukin betul. Kapur. Kasih kapur. Keluar itunya dulu. Betul. Nah, setelah dikasih kapur, nah tentunya dengan perbandingan ya, dengan perbandingan untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Mulai kita oksidasi, kita gebyur. Oksidasi itu sama dengan aerasi nggak kira-kira? Iya, betul. Masukkan oksigen dalamnya. Iya, kita beri oksigen ke dalamnya. Nah, setelah selesai, dari mulai dia buihnya, busanya itu warnanya putih. Terus mulai ke biru, sampai ke biru tua, kembali lagi putih, selesai. Oh gitu? Iya. Jadi kasih kapur kan airnya putih tuh? Ya, betul. Digebyur, diputar gitu, terus sampai biru, biru tua, putih lagi? Kembali putih lagi, selesai. Berapa lama kira-kira itu? Ya, mungkin sekitar 5 menit, Pak. Oh ya? Iya. Oke. Saya kira seharian. Jadi nggak butuh waktu yang lama. Ya. Setelah itu kita tunggu endapannya, Pak. Oke. Ya. Setelah putih lagi, dibiarkan mengendap. Kita biarkan mengendap. Nah, mungkin kita simpan ya. Mungkin sekitar 1 malam lah gitu. Nanti air beningnya, begitu dia udah mulai mengendap, air beningnya kita buang. Yang di bawah itu pastanya ini, Pak. Oh gitu. Endapkan semalam. Rekan-rekan, itu tadi proses pembuatan pasta. Jadi yang diambil adalah sari warna di sini. Nah, ini bukti bukan kaleng-kaleng. Oh, ini Mas Eno. Ini bukan berarti apa-apa. Coba jarinya diginikan. Nah, itu masih ada sisa pembuatan pastanya. Jadi tidak sekedar cerita. Mas Eno ini tidak cerita, benar-benar bikin ya. Benar bikin, dan ini memang dari tempat produksinya dan dikerjakan sendiri oleh beliau yang menerima daun ini dari masyarakat atau dari kebun sendiri, kemudian diolah. Ya, yang sekilo ini
kira-kira harganya berapa? Ya, biasanya kalau kita jual per kilo pasta indigo ini Pak, kita jual tuh sekitar 75.000. 75.000 1 kilo ini? 1 kilo. Oke, dengan proses daun tadi untuk menjadi 1 kilo, 10 kilo 10 menjadi kilo daun menjadi indigo 1 kilo 75.000. Iya. Daunnya sekilonya 1.500. 1.500. Kalau kita beli ke Luar petaninya. biasa ya. Ya. Dengan proses 3-4 hari 3-4 hari selesai. 3-4 hari selesai. Jadi setiap 2 bulan kita udah bisa panen. Itu dia rekan-rekan proses pembuatan pasta pewarna alam dari daun kemudian diproses secara sederhana dan bisa menjadi pasta ini. Dan daunnya ini ramah lingkungan. Setelah proses perendaman tadi ya Pak Hina ya, bisa dibuat pupuk ya. Iya. Nah, pupuknya bisa dikembalikan ke tanaman lagi. Ke tanaman, ya? betul Pak. Nah, jadi tidak berbahaya buat lingkungan dan bahkan bermanfaat. Itu cukup menarik rekan-rekan sekalian, teman-teman yang bisa punya lahan cukup bertanam indigo, jangan dijual daunnya, langsung dibuat seperti pasta. Pembuatan pastanya. Cara belajar bagaimana kita nanti hubungan dengan Mas Ino. Terima kasih. Salam TKM. Waduh, kok semakin banyak petani yang mau menanam gitu kan? Karena nilainya cukup lumayan. Jadi bukan dilihat dari per kilonya, tapi hasil dari mereka itu cukup luar biasa.